sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Selamat akhir pekan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam aktivitas hidup kita di akhir pekan ini, hari Sabtu ini, dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Markus 10 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perikop bacaan kita di Alkitab di Markus 10 di sini dikatakan di ayat 17 itu ada seorang yang berlari-lari menjumpai Tuhan Yesus, seorang muda yang kaya. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus menjawab dia di ayat 19, "Lakukanlah segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, kasihi sesama, dan seterusnya." Dan orang itu menjawab, "Semua hukum Taurat itu telah saya lakukan." "Oh begitu," kata Tuhan Yesus. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia di ayat 21, "Juallah semua yang kamu miliki, lalu bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan setelah itu datanglah kepadaku dan ikutlah aku." Mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, seorang muda yang kaya tadi pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Dan setelah dia pergi, maka Tuhan Yesus berkata, "Adalah lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar itu, mereka makin gempar. Itulah ayat bacaan kita di ayat 26 sampai ayat 27. Dan bertanya-tanya, kalau begitu sulitnya masuk kerajaan Allah itu, siapakah yang dapat diselamatkan? Maka karena itulah Tuhan Yesus menjawab, bagi manusia hal itu mungkin, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perikop yang lain Tuhan Yesus mengatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi barang siapa melakukan kehendak Bapa yang di surga, di dalam Matius 7 ayat 21. Tetapi di sini dikatakan orang muda tadi sudah melakukan itu, rupanya melakukan kehendak Bapa itu, melakukan ibadah itu bukan sekedar memenuhi hukum Taurat secara legal formal. Memenuhi kehendak Tuhan bukan sekedar melakukan peribadahan kita secara ritual, berdoa yang panjang, dan kemudian melakukan puasa, menaikkan puji-pujian, dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Tetapi ibadah yang lebih baik dan yang sesungguhnya di sini adalah membagi-bagikan milik dan kepunyaan kita. Maka syarat mutlak masuk dalam kerajaan Allah adalah bebas dari keterikatan dunia, bebas dari ego kita, dan bebas dari semua harta dunia ini. Saudara-saudaraku, apakah Bapak Ibu mau masuk kerajaan surga atau masuk kerajaan Allah? Firman Tuhan hari ini mengatakan, mari kita membebaskan diri dari keterikatan ego kita. Mari kita membebaskan diri dari belenggu harta dunia itu. Berikanlah cinta kasih kepada semua orang, karena hanya dengan jalan cinta kasih dan pengorbanan, jalan masuk kerajaan Allah. Selamat masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Tuhan, mampukan kami mengikut Tuhan, membebaskan diri kami dari ego dan keterikatan dunia ini, terutama karena harta dunia. Nah, karena dengan demikianlah kami, Tuhan, boleh menjadi pengikut sejati dari Tuhan. Sering sekali kami gagal untuk melakukan firman Tuhan karena terikat dengan keinginan-keinginan dunia kami. Terima kasih Bapak, hari ini kami serahkan semua hidup kami.
agar segala hal yang kami lakukan berkenan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, lindungilah kami hari ini, dan kumpulkan besok di dalam ibadah minggu kami. Kiranya hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.